Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, mata kuliah Hukum Ekonomi Pembangunan akan dibagikan melalui video ini untuk adik-adik mahasiswa yang kebetulan mengikuti perkuliahan Hukum Ekonomi Pembangunan. Silahkan untuk memberikan komentar di sana bahwa siap mengikuti dan hadir dalam materi perkuliahan Hukum Ekonomi Pembangunan. Dalam video kali ini, Bapak menjelaskan tentang ruang lingkup hukum ekonomi pembangunan. Silakan disimak. Hukum ekonomi pembangunan di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum ekonomi pembangunan. Adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Dalam hukum ekonomi ini ada penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Apa sih yang termasuk kategori dalam hukum ekonomi pembangunan? Dalam kategori hukum ekonomi pembangunan termasuk adalah tanah, bentuk-bentuk usaha, penanaman modal, kredit dan bantuan luar negeri, perkreditan dalam negeri perbankan, paten atau merek, asuransi, ekspor impor, pertambangan, perburuhan, perumahan, pengangkutan, perjanjian internasional. Adapun yang terkait pada hukum ekonomi sosial itu mencakup antara lain kesehatan dan keluarga, obat-obatan, perumahan, bencana alam, transmigrasi, pertanian, bentuk-bentuk perumahan rakyat, bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil, perburuhan, pendidikan, penderita cacat, orang-orang terlantar, orang tua dan pensiunan. Hukum ekonomi pembangunan ini ada ruang lingkup dan asas hukum ekonomi mencakup bidang yang diatur dalam, seperti ketahui bahwa sistem hukum Indonesia itu mengenal adanya dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum dagang, dan hukum perdata. Adapun tergolong dalam hukum publik, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan. Ruang lingkup hukum ekonomi, ada pendapat lain menurut Sri Rezeki Hartono mencakup antara lain undang-undang dan peraturan pelaksana di bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan. Terus yang kedua, undang-undang dan peraturan pelaksana kebijakan investasi dan perdagangan pada umumnya. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan tentang kebijakan impor, barang-barang kebutuhan pokok dan barang modal tertentu. Yang kelima, undang-undang di bidang investasi, persyaratan, dan perizinan. Yang kelima, undang-undang di bidang energi, peraturan pelaksana dan persyaratannya. Yang keenam, undang-undang di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial pada umumnya. Yang ketujuh, undang-undang tentang perpajakan, fasilitas pajak, bea cukai, dan sebagainya. Yang kedelapan, undang-undang tentang perkebunan, pertambangan, dan energi. Yang kesembilan, undang-undang tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya. Yang kesepuluh, undang-undang di bidang agraria, pertanahan, dan pemberdayaan tanah negara. Ruang lingkup hukum ekonomi kalau kita didasarkan pada kualifikasi internasional, pembagiannya sebagai berikut.
Pertama, hukum ekonomi pertanian atau agraria yang di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, hukum ekonomi pertambangan. Yang ketiga, hukum ekonomi industri, industri pengolahan. Yang keempat, hukum ekonomi bangunan. Yang kelima, hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata. Yang keenam, hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik, air, jalan. Yang ketujuh, hukum ekonomi terkait jasa-jasa, profesi dokter, advokat, pembantu rumah tangga, dan tenaga kerja. Yang kedelapan, hukum ekonomi angkutan. Yang kesembilan, hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan, HAMKAM, dan lain-lain. Baik, sampai di sini untuk pembelajaran hukum ekonomi pembangunan. Semoga menjadi bermanfaat khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa dan umumnya bagi siapa saja yang melihat video ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya, baik perkataan maupun dari penampilan video kali ini. Untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan untuk memberikan tanggapan atas pembelajaran kuliah hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya.